Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perilaku Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Baik anak-anak, di sini ada pengertian Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan suatu landasan negara Indonesia dan dasar bagi cara hidup rakyat Indonesia. Nah, standar moral dan perilaku rakyat Indonesia ini dijabarkan dalam Pancasila yang terdiri dari 5 prinsip. Nah, anak-anak, fungsi dari Pancasila ini sebagai prinsip panduan perilaku dan dasar ideologis keberadaan nasional dan pemerintahan. Yang pertama ada perilaku sila pertama. Nah, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita itu menghormati agama dan kepercayaan orang lain, menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh masing-masing agama dengan taat, kemudian tidak memaksakan agama seseorang kepada orang lain. Nah, contoh perilakunya itu mengakui dan menghormati keberagaman agama di kelas dan di masyarakat. Kemudian sila kedua. Nah, sila kedua ini merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana bertindak tidak memihak dan tanpa bias terhadap orang lain. Kemudian menjunjung tinggi prinsip kasih sayang dan kemanusiaan. Nah, contoh perilaku dari sila kedua ini adalah membantu teman yang membutuhkan, terlepas dari latar belakang yang mereka. Kemudian sila ketiga ini persatuan Indonesia, artinya menjaga persatuan negara, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok. Nah, dan yang ketiga ini merasa senang menjadi warga negara Indonesia dan mencintai negara sendiri. Contoh perilaku dari sila ketiga ini ada menghargai kerukunan dari pada perpecahan berdasarkan budaya dan suku di kelas. Jadi kita itu harus saling menghargai. Sila keempat. Nah, sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artinya dalam sila keempat ini mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jadi harus saling musyawarah dulu, berunding, kemudian menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah dan menghindari sikap otoriter atau memaksakan kehendak. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang diinginkan. Kemudian perilaku sila kelima. Nah, sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya berperilaku adil dan tidak diskriminatif, kemudian menjaga kesejahteraan bersama dan membantu yang kurang mampu dan melaksanakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilakunya itu berbagi makanan dengan teman yang membutuhkan dan berlaku adil kepada semua teman. Jadi kita tidak saling pilih-pilih ya anak-anak. Jadi kita itu harus adil kepada semua teman. Nah, kemudian ada implementasi perilaku Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, implementasinya itu kita bisa menerapkan di sekolah, contohnya menghormati guru dan teman, mengikuti kegiatan sekolah yang mempererat persatuan. Kemudian di rumah, kita juga bisa menerapkan di rumah, contohnya kita bisa menghormati orang tua dan keluarga, saling membantu sebagai anggota keluarga. Kemudian kita bisa menerapkan dan atau mengimplementasikan di masyarakat, contohnya berinteraksi sosial dan bekerja sama untuk kepentingan semua orang, contohnya itu gotong royong. Baik anak-anak, kesimpulan pada pertemuan ini artinya Pancasila itu berfungsi sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam berperilaku. Nah, nilai-nilai penting yang terkandung dalam Pancasila ini setiap konsepnya harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, cukup sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.